hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwa Allah mengutus seorang yang ummi, rasulam minhum, menghadirkan seorang yang ummi, rasulam minhum, yang diutus untuk mereka. Tugasnya untuk apa? Yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ada dua kategori. Yang pertama adalah ayatul kauliyah dalam bentuk kitab suci Al-Qur'an. Yang kedua adalah ayatul kauniyah dalam bentuk ciptaan-ciptaannya. Termasuk juga manusia, diri kita itu adalah hayatul kauniyah, yang dengannya kita juga suruh membaca terhadap diri kita masing-masing. Maka ketika Allah sampaikan kepada Rasulnya untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita juga sama seperti bagaimana baginda Rasulullah itu juga senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kauliyah maupun dalam bentuk kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta yang ada. Dan fonemena-fonemena itulah yang mestinya kita baca untuk kemudian kita mendapatkan ibroh, untuk kemudian kita lakukan dalam bentuk sebuah kebaikan-kebaikan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tugas yang pertama ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tugas yang kedua adalah wa yuzakkihim. Baginda Rasulullah hadir dalam rangka untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka, jiwa-jiwa manusia, jiwa-jiwa kita semuanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka semestinya kita juga punya tugas yang sama, minimal adalah mensucikan jiwa kita masing-masing. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika kita ingin mensucikan jiwa kita? Dalam berbagai buku itu banyak ditulis oleh para syekh kita tentang tazkiyatun nafs, bagaimana mensucikan jiwa kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita, kalau kita sering sholat duha di rakaat pertama ada surat As-Sam, setelah kita membaca Al-Fatihah itu Allah sampaikan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan kepada manusia itu sifat fujur dan sifat takwa, sifat yang jelek atau yang buruk dengan sifat-sifat takwa, sifat-sifat yang baik. Dan kemudian berikutnya Allah sampaikan kepada kita, qad aflaha man zakaha, beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kita ketika memilih ketakwaan itu dalam rangka untuk senantiasa mensucikan jiwa kita, dan itu beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa qad khaba man dasaha, dan celakalah bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ketika jiwa-jiwanya dikotori, maka menjadi orang-orang yang celaka. Dan oleh karenanya kita semuanya mestinya adalah senantiasa untuk kemudian mensucikan jiwa kita. Karena kehidupan kita itu butuh nurani yang bersih, jiwa-jiwa yang bersih. Dengan jiwa-jiwa yang bersih itulah akan menghasilkan sebuah karya-karya yang bersih juga, untuk kemudian tidak menzolimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain, yang senantiasa memberikan layanan yang terbaik untuk orang lain, kan gitu. Mestinya seperti itu. Dan banyak trik-trik yang mungkin juga bisa kita kaji bersama. Kalau dalam bukunya yang ditulis oleh Nasi Ulwan itu ada 5 resep untuk kemudian kita bisa membuat hati kita itu menjadi suci, untuk mengkondisikan suci. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Minimal kita akan kaji bagaimana 5M. Yang pertama muahadah, kemudian muraqabah, muhasabah,
muaqabah, mujahadah itu adalah bahagian yang nanti akan terlihat bagaimana kita bisa mensucikan jiwa kita. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.